Saya ingin bertanya nih, sekarang kan lagi booming-boomingnya skincare ya, dokter. Di Kabupaten Wajo sendiri kita lihat menjamur toko kosmetik yang menjual skincare dan berbagai lah macam aliran skincare anak muda zaman sekarang. Ada yang skincare Korea, Western skincare, 12 step skincare. Sebenarnya skincare apa yang paling dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit? Yang pasti dan yang paling utama adalah kita harus memahami jenis kulit kita, tipe kulit kita, dan masalah di kulit kita, dok. Jadi, untuk masyarakat Wajo, kalau mau menggunakan produk, jangan lihat dari keviralannya, lihat dari komposisinya, apakah cocok untuk tipe kulit kita. Itu sih yang paling utama, dok. Jadi kalau saya pribadi biasanya saya tidak menyarankan untuk menggunakan bahan-bahan tradisional pada keluhan-keluhan kulit. Sunscreen itu untuk kulit, untuk area-area wajah sengkang itu minimal SPF 30 atau 35 paling minimal, dok. Di dapur pun mama-mama itu Iya, betul. harusnya pakai sunscreen, dok. Oh, harusnya pakai sunscreen ya, Iya, dokter. Kenapa seperti itu nih, dok? Saya baru dengar nih kalau di dapur buat ibu-ibu netizen di luar sana denger nih, ibu-ibu di dapur harus pakai karena sunscreen. begini. Assalamualaikum. Halo sobat sehat semuanya dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Dr. Nova kembali menyapa sobat sehat semuanya dalam podcast persembahan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wajo dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-117. Nah, bagaimana sobat sehat kabarnya? Kami harap semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada podcast seri kali ini kita akan ngobrol santai bersama narasumber kita yang cantik tentang satu topik yang kelihatannya kita semua pernah mengalami mungkin ya. Ngobrol santai tapi tentunya penting dan akan bermakna bagi kita semua. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa narasumber kita pada podcast seri kali ini, yaitu Dr. Andi Rina Anggreni, SPDVE. Beliau adalah seorang spesialis kulit kelamin dan berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Lamadu Keleng, Rumah Sakit Hikmah Citra Medika, dan juga memiliki praktek pribadi ya, dokter, Iya, dok. di Riana Klinik. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik, dok. Alhamdulillah. Terima kasih dokter telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir menemani kita semua di podcast kali ini ya, dokter. Terima kasih. Nah, rekan-rekan atau sobat sehat semuanya, kenapa sih kita ini semua sering mengalami masalah kulit, apalagi kita hidup di daerah tropis? Apa penyebabnya? Bagaimana pencegahannya dan kapan waktu yang tepat untuk bertemu spesialis? Pasang telinga, buka mata. Hari ini kita akan membahas tuntas bersama narasumber kita yang cantik. Nah, dokter, sebelum kita memulai pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih, dokter, dari sobat sehat semua, bagaimana sih sebenarnya kulit yang sehat itu definisinya? Oke. Jadi kulit yang sehat itu, dok, secara umum itu strukturnya halus, permukaannya rata, warna kulitnya sama seperti itu, nggak ada yang hitam, nggak ada yang belang-belang seperti itu, tidak ada jerawat seperti itu, cerah, tidak kusam. Nah kalau yang tidak sehat ya sebaliknya, kusam, berjerawat, komedo banyak, warna kulit tidak rata. Seperti itu sih secara umum, dok. Iya, karena selama ini banyak masyarakat atau awam yang menganggap yang sehat itu yang putih ya, dokter. Padahal ternyata tidak seperti itu. Ya, masyarakat kita rata-rata dalam otaknya itu cantik itu harus putih. Nah, itu dia sobat sehat, cantik itu tidak putih ya, tetapi warna kulitnya memang harus merata. Dalam artian tidak ada flek, tidak ada Betul. warna yang belang, mungkin setengah putih Ya, kemudian setengahnya warna kulit iya, gitu ya. iya, dok. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, dokter. Mengapa sih kita jika tinggal di daerah tropis atau mungkin cenderung panas seperti di Kabupaten Wajo itu bikin kulit kita lebih mudah bermasalah? Ya, jadi iklim tropis kan ditandai dengan intensitas kelembapan tinggi, dok. Suhu panas juga sepanjang tahun. Nah, hal-hal tersebut yang memicu banyak kasus masalah kulit di masyarakat kita. Yang paling sering adalah jamur pada kulit. Karena
sering keringat seperti itu. Yang kedua yang paling banyak itu adalah kasus flek, wajah kusam seperti itu. Itu juga karena intensitas panas matahari yang tinggi. Yang ketiga yang paling sering bermasalah adalah parasit seperti itu. Jadi penyakit-penyakit parasit seperti skabies itu juga bisa akibat intensitas panas yang tinggi dan disertai dengan kelembapan udara seperti itu. Yang masalah di masyarakat kita adalah personal hygiene dan edukasi yang belum bagus seperti itu, Dok. Iya, Sobat Sehat mungkin baru pertama kali mengenal istilah skabies ya dokter. Skabies itu kalau bisa didefinisikan untuk awamnya tungau ya, Iya, tungau. tapi pada kulit, kutu tapi pada Iya, kulit pada ya kulit, dokter. iya. Nah itu karena personal hygiene atau kebersihan dirinya yang masih kurang Iya, baik. betul. Kalau kita mengalami penyakit kulit nih dok, kan biasanya ada ruam, ada gatal, kemudian mungkin ada kemerahan ya. Bagaimana sih kita mengenali jenis-jenis ruam tersebut? Karena kan kalau seperti dokter bahas tadi, penyebabnya ada banyak, ada karena infeksi, alergi, iritasi, bahkan parasit dok. Bagaimana kita bisa membedakan gatal dan ruamnya? Kalau kita lihat secara kasat mata mungkin agak susah, Dok, seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita sebagai seorang dokter melakukan anamnesis atau tanya jawab dengan pasien. Karena dari anamnesis ini, tanya jawab ini, kita dapat banyak informasi tentang kondisi pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang dokter, sangat wajib untuk kita mampu memahami, mengerti penyakit-penyakit kulit. Misalnya saja penyakit kulit karena infeksi. Infeksi itu banyak, bisa karena infeksi bakteri, misalnya seperti karbunkel, folikulitis, bisa karena infeksi virus seperti cacar, varicella herpes zoster, bisa karena jamur yang seperti tadi Tinea corporis, Tinea versicolor, bisa karena parasit, misalnya seperti tadi skabies, seperti itu. Yang kedua, dermatitis kontak iritan dan alergi. Ini juga jauh berbeda. Dermatitis kontak alergi kan karena reaksi hipersensitivitas terhadap respon tubuh karena zat alergennya. Sedangkan iritasi adalah kerusakan langsung pada lapisan kulit akibat zat iritan. Dari durasi juga berbeda. Dermatitis kontak iritan itu biasanya terjadi langsung ketika kulit sudah terpapar zat iritan. Sedangkan dermatitis kontak alergi biasanya terjadi beberapa jam, 24 atau 48 jam setelah terpapar zat alergen. Dari anamnesis dan pengetahuan kita sebagai dokter sebenarnya lebih mudah Untuk melakukan menentukan diagnosis. iya. Karena kalau secara kasat mata memang agak susah sih, Dok. Iya, Seperti betul. Berarti memang untuk sobat sehat di luar sana kalau mengalami keluhan kulit seperti yang dokter katakan tadi, mungkin folikulitis, karbunkel itu mungkin penampakannya bisa seperti bisul ya dok? Iya, seperti bisul sih, Dok. Seperti bisul, kemudian kalau dermatitis kontak iritan mungkin kemerahan ada Iya, kadang kadang berair, berair, ada iya. kulit-kulit yang terkelupas. terkelupas, Nah, jika udah mengalami keluhan-keluhan seperti itu, sebaiknya jangan ragu untuk langsung berkonsultasi Iya, ya, betul. dokter, baik ke dokter spesialis kulit maupun dokter umum yang terdekat. Nah, dokter, sepanjang karir dokter, sepanjang dokter berpraktek di Kabupaten Wajo, penyakit kulit apa sih yang sering dokter temukan? Paling banyak itu mungkin jamur kulit, Dok. Jamur ya, corporis, dokter? Iya. Sangat tidak disangka ternyata kita sudah membayangkan yang jauh-jauh, ternyata jamur ya, dokter? Karena ya itu tadi personal hygiene masyarakat kita masih kurang. Edukasi untuk masyarakat kita juga masih kurang. Seperti itu, ditambah lagi iklimnya Wajo memang panas. Kalau panas banget, kalau dingin hujan terus gitu ya, dokter? Iya, seperti itu. Jadi ya itu paling banyak. Yang kedua permasalahannya itu yang saya sering dapatkan di Sengkang adalah nggak pernah tuh ada pasien yang begitu gatal langsung konsultasi. Paling sering sudah ada riwayat pengobatan dan lain-lainnya. Nah itu lagi yang biasa bikin masalah karena gambaran klinis utamanya biasanya sudah kabur ya, dokter? Iya. Karena sudah ada riwayat pakai salep inilah, pakai salep itulah, pakai salep apa dan apa, ramuan tradisional, tumbukan-tumbukan daun gitu ya, dokter. Nah, sobat sehat itu tadi perlu dicatat ya, sobat sehat, kalau mengalami keluhan kulit itu jangan self diagnose, mendiagnosa diri sendiri lalu
sembarang membeli salep karena Iya. jadinya dokter Andirina nih bingung menentukan nih sebabnya apa gitu loh karena sudah kabur ya Iya, dokter betul sekali. dari gambaran Iya, kulitnya. gambaran kulitnya. Nah itu susah banget tuh sobat kulit. Nah dokter, cuaca panas dan lembab berarti memang benar bisa memicu jamur ya atau Iya, biang keringat lebih cepat. betul. Nah untuk pencegahannya sendiri dokter? Pencegahannya ya kembali lagi, personal hygiene harus bagus karena iklim yang panas itu merupakan akan memicu terbentuknya lingkungan yang ideal untuk jamur untuk tumbuh lebih luas dan lebih berat lagi pada kulit. Jadi yang pasti pertama personal hygiene harus bagus. Mandi 2 kali sehari, ganti baju jika basah, lembab, seperti itu. Jangan bertukar-tukar barang pribadi dengan orang-orang, Betul. termasuk Keluarga orang di sendiri ya, juga betul, nggak di boleh ya rumah. dokter? Nggak boleh seperti itu, Dok. Itu yang paling penting. Jadi sobat sehat perlu diperhatikan bahwa kita berganti pakaian termasuk underwear ya dokter. Iya, termasuk, Itu Dok. tidak hanya pada saat kita mandi, tapi pada saat lembab, misalnya Ya. habis berkeringat juga Iya, boleh langsung diganti langsung, ya Dok, dokter. iya. Kalau misalnya belum ada akses untuk Iya, langsung. ke mandi Iya. gitu ya, itu Kadang- langsung diganti sobat sehat. Terus mungkin kebiasaan bertukar-tukar handuk karena mentang-mentang Betul. kakak adik Ya, gitu ya, jadi pinjem deh handuknya Ya. gitu. Itu tidak boleh sobat yang sehat. biasa juga tuh, Dok, misalnya hari ini bajunya udah dipakai, Mm-mm. digantung, besok dipakai lagi. Yang itu yang biasa juga paling Nah, sering. itu luar biasa sobat sehat itu. Aduh, agak-agak namanya itu mengundang penyakit ya sobat sehat. Dan juga baunya sebenarnya nggak enak kalau misalkan kita habis pakai kemudian Iya, digantung, kita nggak ganti lagi. Di samping bisa beresiko menimbulkan penyakit kulit. Betul, Dok. Kalau itu tadi kita membahas tentang kelainan kulit akibat infeksi ya dokter yang mungkin sering kita temukan di Kabupaten Wajo. Saya ingin bertanya nih, sekarang kan lagi booming-boomingnya skincare ya dokter. Di Kabupaten Wajo sendiri kita lihat menjamur toko kosmetik yang menjual skincare dan berbagai lah macam aliran skincare anak muda zaman sekarang. Ada yang skincare Korea, western skincare, 12 step skincare. Sebenarnya skincare apa yang paling dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit, terutama untuk kita orang Indonesia yang tinggal di daerah iklim panas seperti di Oke. Kabupaten Wajo? Yang pasti dan yang paling utama adalah kita harus memahami jenis kulit kita, tipe kulit kita, dan masalah di kulit kita, Dok. Nah, apakah kulit kita termasuk kulit normal, berminyak, kering, sensitif, dan lain-lain. Yang permasalahan kita adalah masyarakat kita itu terlalu cepat terpikat oleh hal-hal yang viral, yang sudah direview oleh selebgram, influencer. Padahal belum tentu Cocok produk ya? tersebut cocok dengan kondisi kulitnya. Ya, Nah, itu betul, yang paling dokter. sering. Apa yang viral langsung beli saja, Iya, nggak lihat betul. komposisinya. Uh-uh. Itu yang biasa masalah di kita. Jadi untuk masyarakat Wajo, kalau mau menggunakan produk, jangan lihat dari keviralannya, lihat dari komposisinya, apakah cocok untuk tipe kulit kita. Itu sih yang paling utama, Dok. Yang paling utama ya dokter. Itu kalau untuk mungkin khususnya skincare wajah ya dokter, kita harus tahu dulu kondisi kulit kita seperti apa, tipe kulitnya saat ini sedang meradang atau tidak, lagi Iya, jerawatan. Karena nggak mungkin sobat sehat lagi jerawatan main templok-templok bedak Iya, aja, betul, justru betul. bisa Makin membangkitkan ini, ya iya, komedogeniknya. Dan kalau untuk skincare badan mungkin dokter pemilihan sabun mungkin atau untuk kulit-kulit tergantung tipe juga sih. Misalnya kayak kulit kering itu, jadi kita sarankan biasanya menggunakan sabun dengan komposisi moisturizer pelembab lebih banyak. Yang paling sering itu ya kayak sabun bayi. Itu paling bagus sebenarnya, Dok, untuk kulit-kulit kering atau kulit-kulit masyarakat kita. yang pecah-pecah itu Iya, ya dokter, betul. yang sering orang tua alami ya. Iya, orang tua. Kita tidak terlalu menyarankan menggunakan antiseptik, karena semakin sering menggunakan antiseptik akan semakin kering kulitnya. Terkikis kelembaban Ya, semakin kulitnya. kering kulit, semakin gatal pastinya. Seperti Semakin itu. gatal Iya. ya. Nah itu sobat sehat, memilih sabun juga harus hati-hati ya, karena tidak hanya gatal itu datang dari infeksi, tapi juga bisa karena Pemilihan pemilihan iya, sabun yang itu salah, tadi. yang tidak cocok. Sementara
Untuk kulit kepala nih dok, Mm. banyak kan di antara kita nih yang tinggal di sini mengalami ketombean. Mm. Itu ada hair care tertentu yang harus kita hindari mungkin atau yang kita pilih? Untuk rambut itu tergantung juga sih dok, karena tidak semua masalah ketombe itu karena Hmm. kesalahan pemilihan skincare kayak sampo. Mm-mm. Ketombe atau squama itu kan bisa juga karena penyakit-penyakit lain sih dok, kayak scalp psoriasis, Iya betul. dermatitis seborrheic. Jadi ya harus hati-hati juga sih memilih seperti itu dok, Bisa sesuaikan karena dengan jamur juga ya bisa. dokter. Jadi harus Mm-mm. betul-betul lebih inilah Selektif ya, selektif memilih sambil seperti itu. memperbaiki personal Iya, hygiene. Mungkin yang personal hygiene. tadinya keramasnya seminggu sekali, harusnya berapa kali nih dokter? Biasanya sih selang 1 hari sih dok 2 hari disarankan. sekali Iya. ya. Nah, itu sobat sehat mungkin harus dicatat nih bagian-bagian personal hygiene yang harus sobat sehat alami, harus sobat sehat jalankan untuk memperoleh kulit yang sehat. Iya. Nah, dokter, kita kan tinggal di daerah yang tidak terlalu kota, juga masih punya banyak daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Tentu masih banyak mitos-mitos ya, Iya, dokter, betul. seputar penyakit kulit, penyakit kelamin. Di antaranya masih banyak yang menggunakan bedak dan ramuan tradisional. Ada yang pakai kunyit, daun lah. Ada yang menggunakan, pernah saya bahkan melihat biji kurma yang ditumbuk untuk mengobati kelainan-kelainan kulit. Iya dok. Dan ada juga mitos dilarang mandi bagi yang lagi cacar atau yang lagi campak. Itu bagaimana dokter menyikapi dan apa pesan bagi masyarakat? Bahan-bahan tradisional mungkin ada manfaatnya dok, cuman tetap juga kita harus melihat kemungkinan juga bisa mengakibatkan efek samping yang lebih serius, karena bisa mengakibatkan iritasi, infeksi semakin luas seperti itu. Jadi kalau saya pribadi biasanya saya tidak menyarankan untuk menggunakan bahan-bahan tradisional pada keluhan-keluhan kulit. Biasanya yang tadi saya bilang, mungkin keluhan awalnya sebenarnya biasa, tapi ketika sudah dioleskan seperti itu bahan-bahan tradisional, akhirnya menjadi penyakit yang lebih serius karena terjadi infeksi sekunder seperti itu. Nah, untuk masalah kayak mandi, kalau pasien tidak mengalami demam pada pasien dengan varicella sih sebenarnya nggak masalah sih dok seperti itu. Cuman kadang kan varicella disertai demam, jadi biasanya untuk mandi mungkin tidak dulu selama dia demam seperti itu dok. Oke, jadi mungkin kalau sobat sehat kebetulan mengalami seperti yang dokter Andirina sampaikan tadi, varicella maupun herpes zoster itu kalau bahasa awamnya cacar ya. Dan mungkin campak itu tidak apa-apa mandi selama tidak demam ya Iya, dokter. dok. Dan mungkin hindari dulu penggunaan ramu-ramuan seperti tumbukan Iya. daun-daun atau mungkin bedak-bedak karena bisa menimbulkan infeksi sekunder. Infeksi sekunder yang dimaksud mungkin ada bakterinya juga ya dokter. Iya bisa dok, Bisa. karena makin infeksi. Iya, Iya. karena terbuka ininya Iya. ya, ada bagian kulit yang Barrier terbuka pada kulit. saat kita mengalami cacar, kan Iya, ada dok. lukanya Iya, ya dok. dokter, ada tempat. Vesikelnya. Iya. Iya, sehingga ada port di entry untuk masuknya bakteri. Nah, dokter, ini kebetulan banyak ibu-ibu yang menitip pertanyaan nih soal penggunaan skincare utamanya untuk wajah. Nah, sekarang lagi marak-maraknya tentang krim pemutih ya dokter. Apa efeknya? Atau mungkin kita mulai dari step skincare apa sih yang wajib untuk face care ya, wajah untuk masyarakat di daerah seperti kita yang iklimnya panas dan mataharinya kayaknya ada 2 ya tiap hari. Yang pasti basic dulu aja sih dok, sebenarnya yang paling utama, mulai dari facial wash, moisturizer, dan sunscreen itu yang paling penting. Untuk produk-produk lain seperti serum dan lain-lain itu kita sesuaikan dengan kondisi dan keluhan kulit sebenarnya. Efek samping yang paling banyak sih dok yang dari pemakaian krim-krim yang abal-abal ini yang biasanya bikin bertambah masalah. Yang paling ringan sih mungkin iritasi biasa seperti itu, tapi kalau sudah penggunaan jangka panjang ini yang biasanya bikin masalah lebih serius seperti hipotrikosis, bulu-bulu area wajah makin banyak, telangiektasis, pembuluh darah semakin lebar, semakin banyak, akhirnya kulit kita kayak sering merah kayak gitu dok. Iya seperti betul, itu yang kayak seperti sensitif. udang rebus ya Ya dokter. betul, sensitif kayak begitu.
flek kita makin Banyak. banyak. Kadang warna kulit jadi kayak abu-abu, Mm-mm. terus ada belang-belang putih di antara flek, Nah, itu sering kita ochronosis. jumpai Iya, itu banyak sehari-hari. sekali, Dok. Nah, itu yang biasanya agak ribet masalahnya kalau udah menggunakan krim-krim abal-abal. Karena seperti itu nggak mungkin 1 kali 2 kali pengobatan, itu sudah harus jangka panjang untuk pengobatannya, Dok. Seperti itu. Iya, karena mungkin penumpukan zat-zat kimia berbahaya itu Mm, juga sudah memakan waktu lama, mm, mm. sehingga untuk kita memulihkan kondisi kulit lagi butuh waktu juga ya, dokter. Iya. Nah, dokter, di iklim panas seperti kita nih, kita Mm, kan wajib menggunakan sunscreen. iya. Apa sih panduan pemilihan sunscreen yang tepat untuk kita, dan bagaimana mungkin cara mengaplikasikannya yang tepat? Karena jujur saya sendiri merasa selama ini mungkin saya salah menggunakan sunscreen nih, dok. Jadi ya kembali lagi, Dok, sesuaikan dengan kondisi kulit. Mm-mm. Tiap sunscreen itu kan beda-beda bentukannya, seperti itu. Yang kedua, sunscreen itu untuk kulit, untuk area-area wajah sengkang itu minimal SPF 30 atau 35 paling minimal, Dok. Penggunaan sunscreen itu kita aplikasikan kurang lebih 30 menit sebelum kita Beraktivitas keluar. beraktivitas. Iya, seperti itu. Biasanya sih saya suka menyarankan ke pasien untuk selalu diulang. Setiap 2-3 jam diulangi lagi pemakaian sunscreen seperti itu. Itu aja sih yang paling penting, Dok, sebenarnya. Di dapur pun mama-mama itu Iya, betul. harusnya pakai sunscreen, Dok. Oh, harusnya pakai sunscreen ya, Iya, dokter. Kenapa seperti itu nih, dok? Saya baru dengar nih, kalau di dapur, buat ibu-ibu netizen di luar sana dengar nih, ibu-ibu di dapur harus pakai karena sunscreen. begini, api kompor itu Mhm. kan panas, itu bisa bikin flek juga sebenarnya. Ah, Jadi demikian. kita sarankan tetap pakai sunscreen kalau mau masak ya gitu di dapur, seperti I itu. see, demikian ibu-ibu. Jadi jangan hanya Pada saat em, mau keluar saja, iya, rata-rata pasien tuh datang pemakaian sunscreen hanya 1 kali. iya betul, dan Padahal tidak diulang iya, lagi. padahal seharusnya diulangi seperti itu. Dan di dalam rumah rata-rata tidak Iya, memakai itu. Iya. sunscreen, padahal ada paparan cahaya Iya, matahari juga ya, iya dokter, betul. kalau kita di rumah ada yang masuk lewat Mm-mm. jendela, Iya, pintu, betul. dan segala macam. Nah, itu buat, nggak cuma buat ibu-ibu, remaja, Iya, putri, tapi betul. pria juga wajib ya, dokter, untuk memelihara kesehatan kulit nih. Iya, Dok. Ingat bahwa SPF yang digunakan di atas 30 ya, Minimal minimal 30 SPF 35. 30 35, dan diulang tiap 2 jam 2-3 jam, Dok. sekali. Iya. Luar biasa sekali, kayaknya hari ini kita mendapatkan banyak tips dan trik yang biasanya kalau sobat sehat sekalian mau tahu harus berkonsultasi langsung nih dengan beliau. Nah, sekarang nih kita spill nih tipis-tipis ya. Nah, dokter, tadi kita banyak membahas tentang personal hygiene, kebersihan kunci pencegahan penyakit. Jika tadi kita bahas tentang personal hygiene, mungkin kita sekarang bahas tentang scoop yang lebih lebar ya, dokter, tentang community hygiene mungkin, atau kebersihan diri di keluarga. Karena seperti yang sering saya dapatkan, satu anggota keluarga mengalami penyakit kulit, rata-rata ada adiknya, orang tuanya juga mengalami penyakit kulit yang sama. Bagaimana nih, dokter? Iya, jadi memang personal hygiene itu adalah pondasi dari kebersihan lingkungan seperti itu. Jadi kita berharap kalau misalnya dalam satu lingkungan personal hygiene dari tiap-tiap anggota keluarga itu bagus, kita berharap lingkungannya juga bisa ikut sehat seperti itu. Jadi kita mampu meminimalisir penyakit-penyakit, entah itu penyakit kulit atau penyakit-penyakit lain. Yang itu yang kita harapkan sih, Dok, sebenarnya. Iya, betul. Nggak bisa dipisahkan antara Personal hygiene dan dengan family iya, hygiene ya, betul. itu sangat tidak bisa dipisahkan. Namun pondasinya kembali lagi ke pribadi kita yang harus menjaga kebersihan. Selama ini tidak jarang dalam praktek sehari-hari kita menemukan pasien yang malu untuk memeriksakan diri ketika memiliki masalah, terutama di masalah kulit dan kelamin, karena banyaknya stigma masyarakat ya, dokter, seperti misalnya penderita yang memiliki bercak-bercak putih untuk penyakit kusta atau vitiligo, itu cenderung malu untuk memeriksakan diri nih. Apa pesan dokter untuk masyarakat yang saat ini mungkin punya masalah kulit atau kelamin, sementara masih ragu-ragu nih untuk reach out, untuk menjangkau dokter? Jangan malu sih sebenarnya, jangan takut. Karena mari kita sama-sama memperbaiki
mem, apa ya, kayak sama-sama Mencari solusi. mencari solusi dari penyakitnya. Jadi kami dokter spesialis kulit kelamin tidak hanya membantu memberikan solusi untuk penyakit kulit, bukan hanya penyakit kelamin, tapi kami juga membantu untuk konsultasi atau keluhan pada estetika pada wajah dan kulit tubuh seperti itu, Dok. Jadi selama ini kan dokter spesialis kulit dan kelamin itu dikenal hanya sebagai dokter untuk penyakit-penyakit Iya, kulit, betul. penyakit-penyakit kelamin. Padahal sebenarnya tidak, kompetensi dokter spesialis kulit itu jauh lebih luas, sudah termasuk estetika seperti itu. Jadi perawatan kulit, Dok, seperti itu. Jadi jangan malu-malu. Iya, betul sekali Sobat Sehat. Apapun masalah kulit kelaminnya, jangan ragu untuk berkonsultasi karena untuk spesialis dermatovenerologi memang sudah kompeten di bidangnya. Adapun hal-hal yang menjadi rahasia pasien, kami sudah disumpah untuk selalu Betul. menjaga kerahasiaan apapun yang Anda sampaikan kepada kami. Nah, dokter, saya rasa sudah banyak sekali yang dokter sampaikan di podcast ini, dan penjelasan ini semua sangat bermanfaat dan sangat penting. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih, Semoga dokter. Masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan kulit dan kelamin, apalagi di daerah-daerah tropis seperti yang kita tempati saat ini. Nah, Sobat Sehat, terima kasih karena telah mendengarkan podcast seri kali ini dari awal hingga selesai. Semoga bermanfaat bagi Sobat Sehat sekeluarga. Jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wajo. Dan sampai jumpa di seri berikutnya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.